Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komentar dari saudara kita, ya, dia minta dibikinkan video edaran tentang welas asih tresno. Welas asih tresno itu artinya cinta kasih sayang, ya. Sebetulnya saya sudah enggak tertarik dengan banyak bicara kalau menurut saya. Jadi intinya kita hidup ini sekedar untuk menikmati gitu aja. Karena saya ini orang bodoh, orang goblok, ya kan, nggak ngerti apa-apa, orang biasa lah, lain dengan saudara-saudara semua. Tapi tidak apa, sesuai dengan apa yang saya bisa, sesuai dengan apa yang saya nyatakan, sesuai dengan apa yang saya lihat, saya akan mencoba untuk sedikit bercerita tentang cinta kasih sayang, ya. Ini kan sama halnya kita menerjemahkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, pengasih dan penyayang. Kalau kita kutip dari bahasanya, semua karena cinta kasih hidup, ya. Kita tarik lagi ke cerita welas asih tresno, cinta kasih sayang. Sebetulnya cinta itu kan rasa, bukan perbuatan atau bukan bentuk. Jadi cinta itu rasa. Tetapi ketika kita diberi rasa hal seperti itu, cinta misalnya, kita harus benar-benar bersyukur dengan kahanan keadaan yang ada di sekitar kita, alam semesta. Cinta kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak pernah membedakan siapa dan apa itu, semua itu adalah sama. Jadi ketika kita belum ada, ini sudah ada rasa cinta itu di antara orang tua kita, bapak dan ibu kita, itu sudah ada rasa cinta, ya, ketika kita belum ada. Jadi ketika bapak ibu kita ini benar-benar melakukan atau menyatukan rasa cinta kasih itu, yang namanya sarsmi kalau bahasa kita, kalau bahasa saya itu sarsmi, manunggal jati, sampai beliaunya keduanya benar-benar rebut rasa, saling berpelukan, ya kan, saling merasakan cinta kasih itu. Lama kelamaan akhirnya lahirlah kita sebagai manusia. Jadi kita ini terlahir dari rasa cinta kasih, dan kita harus bisa benar-benar menerapkan rasa cinta kasih itu kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Nggak pernah membedakan apa dan siapa itu. Salah satu bukti contoh, kita melihat bambu seperti ini, saling berangkulan, ya kan, saling berpelukan erat sekali. Dengan begini, yang kita lihat saat ini sangat mustahil akan bisa tumbang ketika diembus angin yang terlalu besar misalnya, ya. Sangat mustahil sekali. Karena apa? Saling berangkulan erat sama eratnya memberi rasa cinta kasih itu, saling memberi dan menerima. Itu cinta, itu rasa. Kasih itu memberi. Lah, yang memberi siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Sayang manusia ketika menerima rasa cinta kasih itu, kemudian meruncingnya ke sayang. Kita menyayangi, misalnya kita bisa mencintai sesuatu bentuk atau benda apapun itu. Sebelum kita mendapatkan bentuk atau benda yang kita harapkan, salah satu misalnya kita melihat HP misalnya,
di counter atau di mana, atau HP teman atau HP orang lain, ya kita melihat HP itu kok bagus, ya kan, bentuknya kok benar-benar bagus, ya kan kita punya rasa, kan kita sudah punya rasa ingin memiliki, itu namanya rasa cinta kasih, nama cinta, ya kita sudah merasakan rasa cinta itu. Lah bagaimana ketika kita ini bisa mendapatkan itu, harus ada kasihnya. Kita sudah diberi kasih, kita harus memberi kasih. Memberi apa? Ya kalau memang itu di counter dijual, kita harus saling, kita memberi uang, kita kasih penjaga counter itu uang sesuai dengan harganya, dan kita mendapatkan apa yang kita cintai. Ini salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk yang sangat-sangat dangkal gitu, sangat dangkal. Nah, ketika kita di dunia tidak bisa menerapkan rasa cinta kasih kepada sesama makhluk di dunia, di alam semesta ini, nanti hidupnya akan menagih janji. Karena apa? Kita lahir dari rasa cinta kasih, dan kita harus bisa menerapkan rasa cinta kasih itu. Gitu. Apakah di dalam rasa cinta kasih itu ada kebencian, ada kemungkaran, ada saling memukul atau membunuh? Kan bisa kita rasakan. Mutlak di situ adalah benar-benar cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak pernah merusak apa yang sudah menjadi ciptaannya. Karena Tuhan itu tidak punya rasa sakit hati, tidak punya rasa benci. Makanya kalau kita benar-benar bertuhan, benar-benar bisa merasakan cinta kasih Tuhan, ya kita nggak ada rasa yang namanya kebencian kepada siapapun dan apapun itu. Jadi intinya itu, kalau sudah merasa cinta, sudah nggak ada kebencian. Karena kebencian itu adalah manusia sendiri yang kurang peka terhadap apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada manusia itu sendiri. Sebetulnya sangat simpel untuk mempraktekkan atau benar-benar menerapkan rasa cinta kasih itu. Saling membantu, saling memberi dan menerima dalam bentuk apapun. Ketika kita nggak bisa membantu secara materi atau secara bentuk, bisa kita terapkan dengan cara kita membantu tenaga, mengeluarkan tenaga, atau paling tidak sharing, saling mengungkapkan rasa. Itu salah satu contoh-contoh yang sangat mudah. Dengan begitu kita diharapkan jangan sampai ada pertikaian di antara umat manusia di dunia ini. Karena Tuhan nggak punya yang namanya pertikaian, itu nggak punya. Yang namanya perkara-perkara duniawi itu Tuhan nggak punya. Tuhan punyanya cuma cinta kasih, rahmah rahim itu tadi, ya, nggak ada yang lain. Ketika Tuhan itu menyabda alam semesta ini menjadi aneka warna, ada bulan, ada lintang, ada matahari, langit dan bumi seisinya ini untuk manusia semua. Dan Tuhan itu tidak merasa memiliki, gitu loh. Karena apa? Begitu cinta kasihnya kepada makhluk yang namanya manusia. Apakah makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan dan hewan, nggak pernah dikasihi, nggak pernah dicintai? Sama, adil. Cuma yang bisa merasakan cinta kasih itu hanya manusia itu sendiri. Gitu. Nah, ketika kita ini benar-benar sudah merasakan atau mempunyai rasa cinta kasih, apa sih untungnya saling bertengkar, saling berkelahi, adu pendapat, ya kan? Kemudian saling menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyesatkan sana, menyesatkan sini. Kenapa? Kita sendiri ini masih belum sempurna, belum benar.
Itu kebenaran hanya milik Tuhan itu sendiri, milik hidup itu sendiri. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau orang nggak tahu kita kasih tahu, kalau orang buta kita tuntun, dan kalau ada orang lumpuh kita bopong, kita gendong bersama-sama agar menjadi enak, menjadi tentram ke satu tujuan. Itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sangat-sangat simpel sebetulnya ya, sangat simpel. Dan cinta itu bukan berarti harus memiliki. Ini harus hati-hati ya. Cinta itu bukan berarti harus memiliki. Karena apa? Cinta itu mutlak milik Tuhan itu sendiri. Dan ketika Tuhan itu memberi rasa cinta kepada setiap makhluk ciptaannya, Tuhan tidak pernah berharap apapun. Tuhan tidak merasa memberi. Jadi otomatis gitu, pure. Ya, pure. Salah satu contoh misalnya, ketika kita mencintai tanaman buah, mangga atau pisang, ya kan, kita pupuk dengan penuh cinta kasih pohon pisang atau mangga itu sampai benar-benar berbuah, dan hasil buahnya kita menikmati. Tetapi buah itu sendiri tidak pernah merasakan manisnya, tidak pernah merasakan asamnya mangga, ya, kecut lah bahasanya. Nah, seperti bambu ini satu rumpun nurut saja ketika saling berjepitan, ya kan, saling berangkulan. Ini nurut, benar-benar mengikuti perjalanannya hidup, benar-benar mengikuti pergerakannya hidup. Dia tidak pernah berontak. Sampai yang namanya manusia itu tertarik dengan bentuk-bentuk bambu, pati lele, ya kan, kemudian ada tumpang sari, kemudian ada bentuk naga bumi, dan lain sebagainya. Ini kan sudah bukan konsep manusia, konsepnya hidup. Maaf ya, banyak keluarga yang saling berteriak, karena sudah menjadi mutlak konsepnya hidup. Tetapi hidup itu sendiri tidak merasa punya konsep, tidak pernah mengatur, karena hidup itu kuasanya bergerak. Dia bergerak seenaknya sendiri, bergerak gitu aja. Nah, pergerakan itu yang bisa merasakan dan membaca adalah manusia yang diberi akal pikiran, budi pakerti, dan panca indera. Begitu. Ketika bambu ini kalau kita rasakan cukup banyak manfaatnya sekali. Banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk apa saja, ya. Bisa untuk apa? Untuk dinding, bisa untuk rumah, bisa untuk konstruksi jembatan. Ini yang namanya bambu. Itu. Bukan berarti bambu itu nggak punya roh, bambu juga punya roh. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita menebang. Ini kan harus benar-benar menerapkan rasa cinta kasih itu, bukan seenaknya sendiri menebang atau memotong, bukan seenaknya. Dan rasa cinta kasih kita kepada bentuk bambu ini, ya kan. Nah, bambu ini nanti akan kita rasakan istilahnya apa? Keampuannya atau bentuk keunikannya dan lain sebagainya. Oke lur ya, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya maksud. Jadi intinya begini, ketika kita punya rasa cinta kasih, kita harus bisa menerapkan pure, tanpa embel-embel atau tanpa pamrih ketika kita memberi. Intinya begitu. Dan setiap makhluk ciptaan Tuhan semua berdasarkan rasa cinta kasih dari Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita lahir dari rasa cinta kasih, kita harus bisa menerapkan rasa cinta kasih.
Oke, sekian. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.